adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Minggu yang cerah ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Tentu sudah siap. Sudah mandi kan? Sudah pakai baju yang rapi? Kita mau datang ke hadirat Tuhan, ya. Siapkan diri dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mohon penyertaan Tuhan biar menyertai sekolah minggu kita. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami dan membangunkan kami untuk kami boleh bersekolah minggu. Mari Tuhan memberkati sekolah minggu kami, memberkati kakak-kakak guru yang akan memimpin, memberkati juga setiap kami, agar kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian sepanjang minggu ini? Pasti selalu ada pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan, bukan? Entah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Tetapi percayalah, semua pengalaman-pengalaman yang kita alami sepanjang minggu ini akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap semangat dan penuh sukacita ya adik-adik. Nah, adik-adik semua sudah siap kan untuk mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini? Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan telinga kita supaya kita dapat fokus mendengar pesan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini Bunila ambil dari kitab Amsal 14 ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Adik-adik masih ingat cerita tentang Kain dan Habel? Bunila akan ajak adik-adik untuk mengingat kembali kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak-anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ketika dewasa, Kain menjadi petani, sedangkan Habel menjadi gembala kambing domba. Persoalan muncul saat Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Kain adalah petani, maka yang dia persembahkannya pun hasil pertaniannya. Sedangkan Habel mempersembahkan hasil ternaknya yang sulung dengan lemak-lemaknya. Dan akhirnya persembahan Habel lah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan Habel yang diterima, maka Kain menjadi marah dan memukul Habel sampai mati. Akibatnya Kain dihukum oleh Allah. Adik-adik, ternyata Tuhan bukan melihat persembahan apa yang dibawa oleh Kain dan Habel, tetapi Tuhan melihat hati Kain dan Habel. Hati Kain dipenuhi oleh hati yang mudah marah, iri hati, dan suka berbohong. Nanti adik-adik bisa baca bersama-sama Mama dan Papa di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16 kisah Kain dan Habel ini ya. Ada juga kisah Raja Saul yang iri hati kepada Daud. Raja Saul iri karena rakyat Israel lebih memuji-muji Daud. Rakyat Israel lebih suka terhadap Daud. Hal ini membuat Raja Saul iri hati, bahkan beberapa kali Raja Saul mencoba membunuh Daud. Akibatnya, Raja Saul tidak diangkat lagi menjadi raja, melainkan Daud yang menjadi raja. Adik-adik, kita semua pasti pernah membanding-bandingkan diri kita dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki teman kita. Banyak hal yang membuat kita terpancing untuk menjadi iri hati. Orang lain akan selalu memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih bagus dari yang kita miliki. Bahkan mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih hebat dibandingkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Tetapi adik-adik harus ingat, setiap kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak perlu iri hati terhadap kelebihan orang lain, dan tidak perlu sombong juga terhadap kekurangan orang lain. Jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam diri kita, karena iri hati hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Bersyukur selalu kepada Tuhan dapat menolong kita untuk menjauhkan hati kita dari iri hati. Nah, adik-adik, melalui kisah tentang Kain dan Habel, kisah tentang Raja Saul dan Daud, kita diingatkan kembali tentang sikap hati kita. Adik-adik, Bunila, kita semua pasti pernah membanding-bandingkan diri kita dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki teman kita. Banyak hal yang bisa membuat kita terpancing untuk menjadi iri hati. Orang lain akan selalu memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih bagus dari yang kita miliki. Bahkan mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih hebat dibandingkan pengalaman hidup kita. Tetapi adik-adik harus ingat, setiap kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak perlu iri hati terhadap kelebihan orang lain, dan tidak perlu sombong juga terhadap kekurangan orang lain.
jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam diri kita. Karena iri hati hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk menjauhkan hati kita dari iri hati. Nah, adik-adik, sebelum ibadah online minggu ini selesai, yuk kita baca lagi ayat emas untuk minggu ini. Ayat emas yang Bunila ambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Nah, kita baca bersama-sama dengan kesungguhan hati. 1, 2, 3. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi ya, kita bacanya supaya adik-adik akan selalu ingat dengan pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini. 3, 2, 1. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, adik-adik, kita tutup dengan doa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan pertolongan-Mu, berharap akan kebaikan Tuhan, dan kami senantiasa bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang iri hati terhadap orang lain. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh